Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Wirda. Gimana nih teman-teman, puasanya lancar nggak? Udah mulai ngerasa lemes gitu nggak? Atau kayak masih semangat nih? Karena kita udah lumayan ya setengah jalan. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman dikasih kekuatan, diberi kekuatan untuk bisa berpuasa sampai lancar, sampai nanti ketemu dengan tanggal 1 Syawal. Teman-teman, hari ini gue juga lagi agak lemes ya. Makanya gue lagi mager kemana-mana sebenarnya ini. Makanya ini kita cuma di kasur aja, nggak kemana-mana. Yang penting tetap bisa menyampaikan pesan dan juga sesuatu lah, sharing-sharing manfaat buat teman-teman semua yang ada di rumah. Tapi by the way, kemarin gue udah janji teman-teman boleh kasih komentar atau bertanya lewat DM. Dan gue udah pilih ada salah satu pertanyaan menurut gue menarik banget. Yang pertama, dia nanya, "Kak, sebenarnya Allah tuh maha pemaaf atau enggak sih? Kayak ragu gitu, mau taubat." Gimana sih? Ragu mau tobat, ada-ada aja ya. Ya ampun. Nah, tapi menurut gue ini pas banget. Soalnya apa? Ini lagi momen bulan Ramadan, ya kan? Bulan penuh ampunan. Jadi Ramadan itu artinya ada banyak teman-teman. Ini bukan hanya sekedar bulan puasa. Bukan hanya sekedar bulan dimana kita menahan haus dan lapar. Tapi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, di sini juga menjadi bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan penuh berkah. Nah, alhamdulillah ini kayaknya beneran berkah karena udah mulai hujan nih. Di belakang gue udah kedengeran tuh bunyi-bunyi hujan ya kan. Mudah-mudahan ini jadi pertanda bahwa ya bener-bener bawa berkah gitu. Nah, ini mengingatkan gue akan sebuah cerita yang sangat viral dan terkenal pada zamannya. Yang ini dikisahkan kembali akhirnya lewat beberapa riwayat. Dan kisah ini itu terjadi pada zaman dahulu kala, di zaman Bani Israel. Jadi udah kebayang ya betapa kejadiannya itu udah lama banget. Apa sih ceritanya? Ceritanya adalah seorang pemuda yang telah membunuh 99 jiwa atau 99 nyawa. Mungkin teman-teman di rumah yang mendengarkan series Rumah Wirda udah pada tahu ya sama cerita ini. Tapi hari ini gue pengen bawain lagi ceritanya. Nah, apa sih yang terjadi dengan si pemuda ini? Jadi pemuda ini udah kadung buat dosa yang begitu banyak. Dan kalian bisa nggak sih membayangkan apa dosa yang kira-kira lebih besar ya terutama daripada syirik gitu, yaitu dosa membunuh orang. Dan bayangin, dia nggak hanya bunuh 1-2 orang, tapi dia bunuh 99 orang. Udah gila kayaknya tuh orang. Masya Allah. Dan ini direwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kembali lagi di zaman Bani Israel, pemuda ini akhirnya mau taubat dia. Dia pengen berubah, tapi dia nggak tahu gimana caranya taubat, kepada siapa dia harus bertaubat, gimana caranya, terus kayak apa gitu loh. Dia nggak tahu. Akhirnya dia berjalan dan menemui seorang rahib. Rahib itu bisa dibilang ahli ibadah gitulah teman-teman. Jadi kayak kita bertanya pada ustadz gitu kan. Nah, waktu itu si pemuda ini bertemu dengan seorang ahli ibadah atau ahli kitab. Dia bertanya, "Wahai rahib, aku ingin berubah. Aku telah membunuh 99 orang gitu. 99 jiwa. Apakah aku masih ada kesempatan untuk bertaubat?" Lalu si jawaban dari rahibnya ini berkata apa? "Gila kali lu ya." Ini kalau bahasa sekarang, "Gila kali lu ya. Yang bener aja lu. Udah bunuh 99 orang, masih ngarep taubat. Gila lu." Nah, akhirnya karena kesel gitu ya denger jawaban si rahib ini, si pemuda ini pun marah. Karena harapan dia apa? Ya gue bertanya nih sama rahib ini, harapannya dia bisa diterima dan bisa dikasih tahu caranya gimana bertaubat kan atau berbuat baik. Tapi jawaban rahib ini membuat si pemuda ini marah. Akhirnya rahib itu pun dibunuh sama dia. Nah, genap tuh akhirnya ada 100 orang yang dibunuh. Jadi pemuda tadi tidak lagi dinobatkan menjadi pemuda si pembunuh 99 jiwa, tapi menjadi pemuda yang membunuh 100 nyawa. Nah, akhirnya setelah dia membunuh si rahib ini, dia berjalan kembali dan menemui seorang alim ulama. Jadi menemui seorang alim yang ilmunya tuh tinggi, ahli ibadah juga. Dia bertanya kepada alim ulama ini, "Wahai alim ulama, aku ingin bertaubat, aku ingin berubah. Adakah kesempatan untukku supaya aku bisa taubat?" Lalu si jawaban alim ulama ini sangat-sangat membuat hatinya dia terenyuh. Kata alim ulama ini apa? "Loh,
Siapa yang bisa menghalangi kamu dari bertaubat, wahai anak muda? Mendengar jawaban ini, si anak muda tadi tersenyum dan akhirnya dia minta dikasih tahu. Ya udah, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Nah, alim ulama ini akhirnya berkata sama si pemuda, ya udah kalau kamu emang benar-benar niat mau berubah, kamu pergi ke sebuah negeri ini. Di sana nanti kamu akan ketemu gitu ya sama rombongan orang-orang yang soleh. Kamu ikut mereka ibadah dan insya Allah mereka akan bimbing kamu supaya kamu bisa betul-betul bertaubat. Mendengar jawaban ini, si pemuda itu sangat-sangat excited dan akhirnya berjalan menuju negeri tersebut. Dan tempatnya ini lumayan jauh ya dari tempatnya dia sebelumnya. Jadi gini ya, kayak awalnya dia tinggal di Tangerang, terus sama alim ulama ini disuruh ke Jogja gitu loh. Udah nanti kamu ke Jogja aja, di Jogja tuh banyak orang baik, jadi kamu akan bertemu dengan orang soleh dan segala macam. Akhirnya pemuda ini berangkat dari Tangerang menuju Jogja. Nah, siapa sangka teman-teman, di tengah-tengah perjalanan menuju Jogja, ya Jogja ini sebenarnya cuma perumpamaan aja. Aslinya ini terjadi di zaman Bani Israel ya. Nggak tahu juga ini negerinya di mana ini. Tapi itulah biar teman-teman ada gambaran aja. Di tengah perjalanan dari Tangerang menuju Jogja, pemuda ini meninggal dunia. Pertanyaannya, kira-kira dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Dia meninggal dalam keadaan Allah sudah memaafkan dia atau belum? Dia meninggal dalam keadaan sudah diterima taubatnya atau belum? Sampai sini kita berdebat ya. Kita boleh berdebat karena di cerita ini, di dalam riwayatnya ini, pada saat itu ada dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab turun menjemput jasad si orang pembunuh tadi. Lalu di situ berdebatlah dia nih, dua malaikat ini berdebat antara malaikat pemberi azab dan malaikat rahmat ini berdebat. Kata malaikat rahmat apa? Lagi dalam perjalanan mau bertaubat, harusnya dihitungnya husnul khotimah gitu kan. Terus kata malaikat azab gimana? Ya nggak bisa gitu dong, ini orang dalam hidupnya nggak pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun, ya nggak bisa dibilang ini dia husnul khotimah, ini su'ul khotimah. Nah, akhirnya mereka berdua berdebat nih. Malaikat dua ini datang, satu malaikat dengan sosok manusia. Akhirnya malaikat ini menjadi seorang hakim di tengah-tengah dua malaikat yang berdebat tadi, malaikat azab dan malaikat rahmat. Lalu kata malaikat yang berwujud manusia ini berkata, ya udah gini aja deh, biar adil, kamu ukur aja. Kira-kira jarak si pemuda ini ketika wafat lebih dekat sama Jogja atau lebih dekat sama Tangerang ya? Ketika pemuda ini wafat, kira-kira jaraknya lebih dekat sama kota tempat dia tuh bermaksiat atau sama kota tempat dia ingin bertaubat? Kurang lebih seperti itu. Akhirnya diukurlah ini sama kedua malaikat tersebut. Diukur dan ternyata pemenangnya adalah malaikat rahmat. Jadi setelah diukur, ternyata jarak pemuda ini ketika wafat itu lebih dekat dengan kota yang dia pengen tuju gitu, kota di mana dia bisa bertaubat. Dan subhanallah teman-teman, kalau dengar cerita ini kok kayaknya kayak kebetulan ya. Wah, untung aja tuh pemuda itu wafatnya ketika udah mau sampai ke tempat tujuan. Tapi Masya Allah, dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan pada saat itu Allah mewahyukan kepada bumi, fa'awhallahu ta'ala ila hadhihi anta abadi wa ila hadhihi anta qarrabi. Jadi kenapa sih pemuda ini ketika wafat bisa lebih dekat sama kota tujuan dia bertaubat? Karena Allah yang memerintahkan bumi untuk mendekat kepada si pemuda ini, dan Allah juga memerintahkan kepada kota yang dia tempat bermaksiat itu untuk menjauh, sehingga pemenangnya adalah malaikat rahmat. Nah, menurut gue ini menjadi contoh, example, bukti nyata bahwa Allah itu benar-benar maha pemurah, maha pemaaf. Bayangin ada orang yang udah pernah membunuh 100 nyawa tapi dikasih ampunan sama Allah. Apalagi teman-teman semua yang mungkin dosanya seujung kukunya dia gitu loh. Kita alhamdulillah, nauzubillah juga nggak pernah bunuh orang ya kan, nggak pernah nyakitin orang. Paling dosanya apa sih? Tapi kan kita juga nggak boleh menyepelekan dosa, karena ingat di episode sebelumnya, di episode Rumah Wirda ya kan, sama Ustadz Syaiful Bahri, Ustadz Syaiful berpesan bahwa dosa sekecil apapun tidak boleh dipelihara. Dosa ya tetap dosa, nggak bisa ditoleransi gitu. Tapi maksudnya di sini tuh adalah dosa membunuh aja bisa Allah ampunin gitu kan. Apalagi kalau kita nggak pernah bunuh sebelumnya dan dosanya mungkin nggak ada apa-apanya, itu jauh lebih bisa diampunin sama Allah. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Jadi apa sih yang menghalangi kita dari minta ampun? Apa sih yang menghalangi kita dari bertaubat ya? Kadang-kadang di sini ketika kita mau berubah, itu setan suka menunggangi perasaan bersalah kita. Jadi gini, kadang-kadang ya kita udah berpikir, gue tuh udah kotor banget nih, gue kayak nggak pantas deh menghadap ke Allah gitu. Padahal kita tahu Allah itu maha pemaaf, Allah maha pemurah, Allah maha pengampun. Nah, setan ini akan hadir ke dalam hati kita, akan ngebisikin ke kita dan akan berkata kayak,
kamu tuh udah kotor, kamu nggak pantas ngadep ke Allah, nggak pantas kamu sholat, nggak pantas kamu ibadah. Nah, itulah yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya teman-teman, kurang lebih buat kamu yang bertanya mudah-mudahan bisa terjawab. Dan salah satu tanda bahwa keinginan kita tuh betul-betul dan sungguh-sungguh adalah ketika ya bukan lagi hanya sekedar niat tapi sudah menjadi tekad. Dan memang kita harus minta tolong sama Allah supaya Allah bisa menjaga kita dari perasaan-perasaan buruk, Allah bisa menjaga kita dari perasaan ingin berbuat yang tidak baik gitu. Karena kita sesungguhnya nggak bisa menahan nafsu kita kan, nggak bisa menahan syahwat kita kecuali Allah yang bantu gitu. Jadi ini baiknya kalian bungkus ini menjadi doa dan berdoa kepada Allah. Nah, satu hal lagi nih yang pengen gue sampein sebelum gue menutup series ini, gue pengen ingetin sama kalian, kebanyakan orang itu ketika doa hanya berdoa, ya Allah maafin dosa saya gitu kan, ampunin saya, tapi dia nggak berdoa bagaimana caranya untuk bisa preventif dirinya dari berbuat dosa, bagaimana caranya supaya dia ini dihalangi dari berbuat dosa, bagaimana caranya supaya dia dilindungi dari perbuatan yang tidak baik. Nah, menurut gue ini adalah saatnya buat kita sering-sering berdoa seperti itu, apalagi di bulan Ramadan. Jadi kayak, ya Allah lindungi aku, jaga aku, ya kan, protek aku dari perbuatan yang tidak baik, yang tidak Engkau sukai, dan juga hapuskan dosa-dosaku. Ya, semoga ini bisa menjadi jawaban untuk teman-teman yang lain juga, nggak hanya buat kamu yang bertanya. Dan semoga kita bisa full senyum, ibadah lancar sampai nanti ketemu sama Ramadan tahun depan dan seterusnya. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di subscribe juga. And see you on the next episode. Assalamualaikum.